Halo, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel Sambalado. Semakin banyak hal yang diulas, semakin bertambah cerdas. Tahukah kamu? Ex-kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, membantah adanya campur tangan Joko Widodo, Jokowi, terhadap penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia justru pernah mengingatkan Hasto, jika Jokowi melindunginya dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Setahu saya, justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya, kan dari Ketua Umum juga. Bahwa ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai... Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu. Mas, setahu saya, Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh, nggak ini, kata Hasto. Effendi menirukan komunikasinya dengan Hasto, Rabu, 8 Januari 2025, dikutip dari Detik News. Politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Itu gimana? Setahu saya, justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya, selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Buktinya, kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama, kan tidak ada dikutak-atik itu. Ini kan periode yang baru ini, gitu, jelas Effendi. Effendi kemudian ditanya ulang soal peran Jokowi dalam melindungi Hasto. Dia hanya menjawab, soal adanya perhatian yang diberikan Presiden ke-7 Indonesia itu, kepada Hasto. Pertanggungjawaban Ketua Umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja, Korea. Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatian lah, tidak pernah ada yang seperti dituduhkan begitu, jika tanya. Lebih lanjut Effendi mengaku prihatin, dengan status hukum yang menimpa PDIP. Dia menyinggung posisi Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP, setelah Hasto tersangka KPK. Effendi menilai, harus ada tanggung jawab yang dilakukan Megawati sebagai pemimpin PDIP. Karena ini kan fatal, ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai. Itu kan diatur oleh Undang-Undang Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga, jelas Effendi. Effendi mengatakan, Megawati harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Pertanggungjawaban Ketua Umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai. Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada saja, mengundurkan diri. Hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja, terang Effendi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto, saat ini telah berstatus sebagai tersangka KPK. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap, pergantian antar waktu buron Harun Masiku, terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuruh merendam ponselnya, dan ponsel Harun Masiku, serta menyuruh Harun Masiku kabur. Harun Masiku masih jadi buron hingga hari ini. Pertanggungjawaban Ketua Umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini.
Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka!